Miki, sahabat Alkitab kalian. Pernahkah kamu melakukan sesuatu diam-diam karena mengira tidak ada yang melihat? Nah, hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang mengira dia bisa menyembunyikan sesuatu. Tapi ternyata Tuhan mengetahui semuanya. Wah, siapa ya orang itu? Yuk langsung aja kita mulai kuisnya. Hitung bersama Miki ya. 3, 2, 1. Pertanyaan pertama. Siapa yang diam-diam mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan di Yeriko? Apakah Kaleb atau Yosua? Atau Akan? Atau Rahab? Jawabannya adalah Akan. Tuhan sudah berpesan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak mengambil barang-barang dari kota Yeriko. Karena barang-barang itu sudah dikhususkan untuk Tuhan, tapi akan memilih melanggar perintah Tuhan. Pertanyaan berikutnya, barang apa yang diambil Akan dari kota Yeriko, padahal itu milik Tuhan? Apakah makanan dan minuman, atau jubah indah, perak dan emas, atau anak panah dan perisai, atau hewan ternak? Jawabannya adalah jubah indah, perak, dan emas. Akan melihat barang-barang itu dan sangat menginginkannya. Lalu ia mengambilnya diam-diam dan menyembunyikannya. Di mana akan menyembunyikan barang milik Tuhan yang diambilnya dari kota Yeriko? Apakah di dalam peti, atau di kemahnya, atau di balik batu besar, atau di dalam sumur? Jawabannya adalah di kemahnya. Akan mengubur barang curian itu di kemahnya dan di dalam tanah, tepat di bawah kemahnya. Ia mengira tidak ada seorang pun yang tahu. Kota apa di Kanaan yang dituju bangsa Israel setelah kota Yeriko? Apakah Betlehem, atau Hebron, atau Ai, atau Yerusalem? Jawabannya adalah Ai. Setelah mereka berhasil masuk kota Yeriko, mereka melanjutkan perjalanan ke kota Ai. Mereka mengira bisa masuk dengan mudah, tetapi ternyata tidak. Mereka kalah dan diserang oleh orang Ai. Pertanyaan kelima. Siapa yang memberitahu Yosua bahwa ada orang Israel yang mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan dari Yeriko? Apakah Kaleb, atau para imam, atau keluarga Akan, atau Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang melaporkan perbuatan Akan kepada Yosua. Tuhan sendiri yang memberitahu Yosua bahwa ada orang Israel yang telah mengambil barang yang dikhususkan baginya. Tuhan mengetahui segala sesuatu, bahkan hal-hal yang disembunyikan manusia. Hebat, kamu sudah berhasil melewati setengah kuis ini. Yuk lanjut. Apa yang dilakukan Akan setelah Tuhan membongkar dosanya melalui Yosua? Apakah melarikan diri, atau mengakui kesalahannya, atau menyalahkan orang lain, atau berbohong? Benar sekali, mengakui kesalahannya. Akan mengaku bahwa ia mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Siapa yang memberi kemenangan kepada Israel saat melawan kota Ai yang kedua kalinya? Apakah Yosua, atau pasukan Israel, atau Tuhan, atau Raja Ai? Jawabannya adalah Tuhan. Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel, sehingga mereka berhasil masuk ke kota Ai. Tetap semangat! Perhatikan soal berikut ini dengan baik-baik ya. Menurut kamu, apakah kita boleh berbohong? Apakah boleh kalau tidak ada yang tahu? Atau boleh kalau supaya tidak dimarahi? Atau boleh kalau hanya sekali? Atau tidak, kita harus berkata jujur? Tepat sekali. Tidak, kita harus berkata jujur. Kita tidak boleh berbohong apapun alasannya.
Tuhan ingin kita selalu berkata jujur, walaupun itu tidak mudah. Kalau kamu menemukan mainan temanmu yang tertinggal di rumahmu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apakah mengembalikannya kepada temanmu? Atau diam-diam membawanya ke kamarmu? Atau menyimpannya karena kamu sangat menyukainya? Atau mengatakan itu milikmu? Jawabannya adalah mengembalikannya kepada temanmu. Tuhan ingin kita jujur dan menghargai milik orang lain. Jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita, sekalipun tidak ada orang yang melihat. Pertanyaan terakhir, apa yang Tuhan ingin kita lakukan saat kita sadar telah melakukan dosa atau kesalahan? Apakah diam saja dan pura-pura tidak terjadi? Atau mengaku dan meminta ampun? Atau menyalahkan orang lain? Atau menyembunyikan kesalahan? Jawabannya adalah mengaku dan meminta ampun. Semua orang pernah berbuat salah, tapi Tuhan ingin kita datang kepadanya, mengaku dengan jujur, meminta ampun, dan meminta Tuhan menolong kita supaya kita tidak mengulanginya lagi. Tuhan senang ketika kita mau mengakui kesalahan dan meminta ampun kepadanya. Luar biasa, kamu sudah menyelesaikan kuis hari ini. Kamu bisa baca kisah ini di Yosua 7 dan 8 ya. Dari kisah ini kita belajar, pertama, Tuhan mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi. Kedua, Tuhan ingin kita selalu taat kepadanya. Perjalanan Israel masih terus berlanjut. Masih banyak kisah seru yang bisa kita pelajari. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus sayang kamu.